Alhamdulillah anak tadi malam tidak ikut tahun baru. Bagus. Dan berinisiatif untuk tidur. Tapi tidak bisa tidur. Esok harinya ada datang keluarga bawa ikan untuk dibakar. Oh, ikannya mentah. Pertanyaannya, apakah bakar ikan di pagi hari tanggal 1 itu termasuk tahun baru? Tidak termasuk. Kan antum dikasih ikan mentah kan? Nah, ikan mentah. Antum juga nanya-nanya, ini sisa tadi malam kah? Dan tidak usah ditanya. Tidak usah ditanya juga. Ini dari mana ini? Ya, keluarga datang bawakan, terima aja. Tapi kan bisa diasumsikan, itu kan asumsi antum. Tapi kalau dibakar di pagi hari, apakah termasuk perayaan? Enggak. Karena orang itu perayaannya bukan di pagi harinya. Kapan? Jelang jam 12-nya. Karena kalau sudah jam 12, sudah tidak bakar-bakar. Ngapain? Kembang api. Tadi Ana sempat ragu tentang hukumnya, tapi Ana sudah terlanjur makan. Karena tidak enak sama keluarga. Ini kalau yang seperti ini halal-halal aja insya Allah. Itu yang masalah kalau sudah terlanjur dibakar, baru dia ngomong, ini nah ikan tadi malam dah habis. Di situ jadi masalah. Bagaimana kalau dia ngomong, ini sisa tadi malam dah habis? Maka di sini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama kita ada yang mereka bersikap tegas terhadap makanan-makanan yang itu bukan makanan untuk kegiatan syariat, kegiatan yang halal secara syar'i. Seperti kue kue ulang tahun, ya kan? Terus ikan dan jagung bakar malam tahun baru. Kita tidak melakukan, tapi kita dikasih tetangga. Malam tahun baru ada tetangga ketok-ketok. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak ini nah ikan bakar. Kita tahu dia lagi merayakan di situ, ya kan? Itu halal atau tidak? Sebagian ulama ada yang tegas. Itu makanan diadakan bukan untuk sebuah hal yang secara syariat halal, maka haram. Seperti tadi. Termasuk juga kue ulang tahun. Kadang-kadang kita dikasih kue ulang tahun. Atau ada tetangga perayaan ulang tahun, terus anak kita dapat itunya nah. Yang pakai plastik itu apa namanya? Goodie bag, ya kan? Boleh atau tidak? Karena itu diadakan buat perayaan ulang tahun. Sebagian ulama ada yang menganggap yang haram itu hanya makanan-makanan yang diadakan untuk hal-hal yang berbau syirik. Yang hanya unsurnya syirik. Apakah perayaan tahun baru itu syirik? Wallahu a'lam sepertinya tidak. Tapi kalau makanan yang tadinya dijadikan sesajen buat kuburan, terus setelah 1 hari diambil kembali ada sisanya, telur rebusnya misalnya, itu makanan tadinya buat sesajen kuburan untuk mencari rezeki misalnya, maka inilah yang diharamkan oleh sebagian ulama. Sebagian lagi menganggap karena ini dua pendapat yang memang akhirnya menjadikan makanan syubhat, karena sebagian menghalalkan dan sebagian mengharamkan. Maka kalaupun terpaksa diambil, maka tidak dimakan, tetapi diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita dapat misalnya ikan bakar sisa tahun baru, atau malam itu ada orang bakar-bakar malam tahun baru lalu kemudian kita dikasih, maka ini kita simpan, seandainya tidak bisa menolaknya, lalu kemudian dikasih ke yang membutuhkan. Siapa? Misalnya ada tetangga yang memang miskin, yang dia mungkin makanannya mungkin hanya nasi sama garam, ya, yang mungkin kita tahu intinya dia kesusahan untuk cari makan. Atau kalau tidak ada ya kasih kucing, kasih hewan. Ayamnya kasih kucing, nasinya kasih ayam. Nasinya kasih ayam, ayamnya kasih kucing, begitu. Kalau kita meyakini bahwa ini ada syubhat ini. Kalau saya pribadi bila saya yang di posisi itu, maka saya juga akan bilang, oh ini syubhat, maka saya kasih kepada hewan atau kasih kepada yang membutuhkan. Tidak saya makan. Nah ini kan, Anda sudah terlanjur makan, ya sudah, apalagi? Ya.
tobat aja, tobat. Tobat makan syubhat.